Saudara Muhammad Hasbi Faruqi, calon pengantin pria, dan juga saudari Salsabila Susilawati, ialah selaku darul mempelai. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, pernikahan itu membutuhkan ilmu. Karena pernikahan itu gelap sampai kita berpandu dengan ilmu. Ya. Saya tuh sering jumpai ada seorang istri curhat, konsultasi bukan curhat. Ustadz, suami saya itu ngucapin cerai sudah hampir 30 kali semenjak pernikahan, itu gimana? Saya tuh langsung bingung saya. 30 kali ngucapin kata talak setelah rukun biasa aja. Itu salah satu di antara dampak kita tidak mengetahui hukum. Dan itu bahaya betul. Padahal talak itu bagi seorang laki-laki ada 3. 1, selesai dengan iddah, kemudian kita rujuk. 2 selesai, hati-hati. 3 selesai, sampai masa iddah selesai pernikahan itu. Tidak bisa lagi orang mengatakan saya cuma bercanda. Tidak bisa bercanda dalam pernikahan. Tapi tidaklah itu terjadi kecuali karena akibat sebuah pernikahan yang gelap, yang tidak dipandu dengan ilmu. Makanya membutuhkan bahwasanya pernikahan itu butuh dengan ilmu. Dan pernikahan ketika mereka jauh dari lumbung ilmu, maka sesungguhnya pada hakikatnya tidak akan pernah menurunkan ketenangan. Karena ketenangan itu diperoleh dengan ilmu. Orang yang bangun tengah malam, kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak punya opsi. Mungkin opsinya buat kopi, mungkin opsinya ini dia ngidupin TV, mungkin ngidupin podcast, ataupun dia menghabiskan malam itu sampai pagi karena tidak punya ilmu. Tapi kalau ada orang ketika bangun tengah malam, dia punya ilmu, dia tahu apa yang harus dilakukan tengah malam. Oh, sholat, oh mungkin dzikir, oh mungkin kemudian baca Quran, karena dia tahu pada waktu itu merupakan waktu-waktu yang mustajab untuk melakukan rangkaian ibadah tadi. Ilmu itu membedakan kita. Makanya ilmu adalah tongkat bagi si buta untuk membedakan mana jalan berlubang dan mana jalan yang mulus. Membedakan mana belokan dan mana itu jalan yang harus diteruskan. Makanya kemudian kehidupan pernikahan itu sangat membutuhkan ilmu, karena sesungguhnya ketika pernikahan itu dilangsungkan itu gelap semuanya sampai kita berpandu dengan ilmu. Makanya saya ingin menyampaikan masalah dengan poin yang ketiga ini, sebuah nasihat dari 2 sisi. Yang mana nasihat ini nasihat seorang sahabat wanita ketika akan menikahkan putrinya, dan nasihatnya Imam Ahmad ketika Imam Ahmad itu akan menikahkan putranya yang bernama Abdullah. Nah, kadang-kadang nasihat ini sering kita lupakan, tapi ternyata ini penting supaya kemudian membentuk sakinah pada kehidupan keluarga kita. Maka ada seorang sahabat wanita itu namanya Umamah bintul Haris, ketika akan menikahkan putrinya, maka beliau menyampaikan ilmunya. Dari perjalanan dia ketika berumah tangga, maka dia sampaikan kepada putrinya supaya putrinya ketika nanti menikah itu tahu ilmunya, supaya kemudian tidak terjebak kepada kerusakan. Karena apa? Apapun tanpa ilmu itu pasti merusak. Kita memperbaiki TV tanpa ilmu merusak. Kita membuat kemudian suplemen tanpa ilmu akan merusak. Kita akan membuat mobil tanpa ilmu pasti akan merusak. Pernikahan pun tanpa ilmu pasti akan rusak. Makanya Umamah itu kemudian menyampaikan, Umamah bintul Haris menyampaikan kepada putrinya ketika putrinya akan menikah, rangkaian rumpun ilmu yang penting, sejatinya mungkin ringan, tapi begitu sering kita lupakan dalam pernikahan, di mana ini kemudian ingin kita bahas lagi sebentar, supaya setidaknya kita paham. Kenapa sakinah kadang-kadang jauh dari kita, kehidupan keluarga kita? Karena kita ilmunya kita lupakan, ilmunya kita bodohi, ilmunya kita tinggalkan karena ngikutin perasaan. Pada saat itulah sakinah tidak akan pernah turun. Maka ketika Umamah bintul Haris, nah ini bagi para distributor ummahat dan para wanita, ada nasihat yang disampaikan oleh Umamah bintul Haris kepada putrinya ketika putrinya akan menikah. Yang pertama, nanti ketika kamu menikah, temanilah suamimu dengan qanaah. Yang pertama, qanaah, karena qanaah itu akan membuat lapang hatimu. Makanya para wanita ketika menikah pertama kali itu apa? Kalau engkau telah terima seorang laki-laki, bukan hanya kau terima bagaimana kelebihannya ketika masalah finansial, tapi kamu terima kekurangannya di dalam masalah finansial. Dengarlah dan taatlah kepada perintahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, makanya jihadnya seorang wanita itu bukan di Palestina, bukan di Suriah. Jihadnya seorang wanita itu adalah ketika dia itu qanaah dan taat kepada perintah suaminya. Dan maaf, musuh terbesarnya perempuan itu, kata para ulama,
masyairuha. Musuh paling besar perempuan setelah syaitan ketika berumah tangga itu perasaannya. Makanya sampai kita mendengar perempuan itu tidak pernah salah. Itu karena ditekan oleh perasaannya yang kuat. Ya. Makanya kemudian akhirnya Umamah bintul Haris menyampaikan taatilah dan qanaah. Yang ketiga dan yang keempat, jaga hidungnya, jaga matanya. Supaya hidungnya tidak mencium sesuatu yang buruk dari dirimu, matanya supaya tidak melihat sesuatu yang buruk dalam dirimu. Ya, makanya kalau ada seorang wanita, dia menjaga dirinya supaya yang tercium darinya adalah sesuatu yang baik dan wangi. Bukan baik itu bukan hanya konotasinya itu wangi, tapi sesuatu yang baik dari tutur kata dan yang lainnya. Dan kemudian juga jaga matanya. Mari kita belajar sebentar para ibu-ibu dari kisahnya Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu kalau dilihat kecantikan fisiknya dibandingkan Ibunda Aisyah, dibandingkan Ibunda Maryam Qibtiyah, dibandingkan dengan Ibunda Zainab, maka sesungguhnya Ibunda Khadijah tidak secantik mereka. Pertanyaannya, kenapa Ibunda Khadijah tidak secantik mereka? Tapi pemenang hatinya Rasulullah itu adalah Ibunda Khadijah, yang notabene secara fisik tidak semenarik istri Rasulullah yang lainnya. Di situ kita mendapati karena sesungguhnya wanita yang paling berkorban untuk Rasulullah dan paling mengerti tentang Nabi Muhammad SAW dengan kebutuhannya itu adalah Ibunda Khadijah. Disitulah kita akhirnya paham. Orang kalau sudah menikah, fisik itu akan hilang, digantikan dengan attitude seorang istri kepada seorang suami. Dan itulah yang akan membekas dalam diri seorang laki-laki ketika mereka memiliki istri. Makanya saya bisa bayangkan gimana pengorbanan Ibunda Khadijah. Suaminya pergi tahanus ke gua tengah malam gitu, pulang-pulang gigil. Coba kalau menjadi istri hari ini. Mungkin kalau istri hari ini akan komentar, kamu itu aneh, malam-malam ke gua pulang-pulang gigil. Tapi kalau Ibunda Khadijah itu Masya Allah, suaminya pulang. Dan pada saat itu tidak ada laki-laki yang suka ke gua, Bu. Yang suka ke gua itu hanya Rasulullah SAW. Pada saat iman itu belum masuk ke dadanya Ibunda Khadijah. Tapi kepercayaannya Ibunda Khadijah kepada Rasulullah itu saking besarnya. Walaupun iman belum masuk kepada dadanya Ibunda Khadijah. Karena Nabi belum menjadi Nabi dan belum menjadi Rasul. Iman itu belum ada di dadanya Ibunda Khadijah. Mendapati suaminya pulang dalam kondisi menggigil. Diselimutin tanpa mengucapkan kata-kata apapun untuk mengomentari apa yang diperbuat oleh suaminya. Menahan diri berkomentar kepada suami dengan apa yang dilakukan dalam perkara yang belum bisa dijangkau logika dan perasaannya wanita. Itulah ilmu tingkat tingginya Ibunda Khadijah. Ya. Makanya Masya Allah, pemenang hatinya Rasulullah itu Khadijah dan tidak digantikan oleh siapapun. Karena fisik itu bukan pertama kali yang akan membekas di dalam hati suami kalau sudah menikah. Tetapi attitude-nya seorang wanita itulah yang akan membekas di dada seorang suami. Makanya Rasulullah ketika ditanya, wanita solihah itu kayak apa ya Rasulullah? Nabi tidak mengatakan yang banyak sholat tahajudnya, yang panjang jilbabnya, yang banyak puasanya. Enggak, Rasulullah mengatakan apa? Wanita solihah itu adalah ketika engkau memandangnya dia menyenangkan. Berarti solihahnya wanita itu di sini, ketika di depan suaminya. Kenapa kok menyenangkan suaminya itu disebut sebagai kriteria wanita solihah, Ustaz? Karena ibu-ibu sadar atau tidak sadar, senyuman ibu di waktu pagi itu mempengaruhi seorang laki-laki ketika menjalani hari-harinya ketika sampai malam. Betul Mas Ipo? Sangat berpengaruh. Makanya saya punya teman itu, ada salah satu pedagang akikah itu bilang, teman saya di Bekasi itu bilang, Ustaz, saya itu kalau istri saya pagi-pagi senyum, hari seberat apapun itu terasa ringan bagi saya. Tapi kalau saya pagi-pagi habis pulang sholat subuh, kemudian istri saya sudah bersungut-sungut, ya Allah, pengen saya tabrak tuh semua mobil yang ada di jalan. Makanya Masya Allah itu beliau bukan hanya sekedar cerita, tapi itulah kenyataan yang sejatinya terjadi. Makanya Rasulullah ketika ditanya, wanita solehah itu apa ya Rasulullah?
Bukan yang banyak sholatnya, bukan yang kemudian jilbabnya, itu juga termasuk kriteria solihah. Tapi yang disebutkan Nabi ternyata bukan itu. Yang disebutkan Nabi, yang apabila engkau memandangnya menyenangkan. Makanya jihadnya wanita itu di sini. Makanya jujur ya, sekarang kalau boleh saya curhat dikit. Saya tuh kalau dapetin istri saya sudah mulai agak ngambek dikit gitu. Saya ngomong, ayo dipakai peralatan jihadnya. Ayo dipoles no. Semua senjata-senjatanya untuk berjihad. Jihadnya dia itu adalah tersenyum ketika terjadi gelombang kekecewaan yang dirasakan oleh seorang istri karena perasaannya lebih dominan daripada akalnya. Makanya Masya Allah, itu ilmu. Itu ilmu. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kita harus mendengarkan lalu mengingat itu dalam kehidupan. Cuma masalahnya banyak istri itu kadang-kadang kalau pas di kajian tahu betul ridho suami itu pintu surga. Tapi ketika sudah pulang, entah kenapa, itu menguap tanpa tersisa, mungkin tersangkut di pintu atau tersangkut di garasi. Sampai akhirnya dia lupa bahwasanya laki-laki yang sedang seliweran di depan matanya itu, di balik punggungnya itu adalah ada ridho surga, ada ridhonya Allah dan pintu 8 surga yang Allah janjikan. Makanya ibu-ibu, saya menyampaikan, taatlah kepada suami itu bukan karena suami. Karena ibu kalau taat kepada suami karena suami, ibu akan kecewa. Karena suami kita tidak akan pernah mampu memuaskan kita dalam setiap perkataan dan perbuatan. Tapi taatlah kepada suami itu karena ibu tahu balasannya adalah 8 pintu surga. Dan Allah mudahkan itu. Supaya ibu tidak perlu berjihad keluar dari rumah, memikul senjata yang membahayakan, atau menempuh rintangan yang berat, tidak perlu. Cukup tersenyum dan membuat ridho suamimu sampai engkau menutup mata. Maka itulah 8 pintu surga yang akan menanti. Saya ketika mendapati ibu meninggal dunia di ICU, bapak menangis. Saya tanya pertama kali kepada bapak saat itu, bapak ridho nggak kepada ibu? Bapak di sela isak tangisnya berkata, saya ridho sama ibumu nak, saya ridho sama ibumu. Nah, kata-kata itu yang insya Allah bisa menjadi sebab terbukanya 8 pintu surga. Makanya saya pernah dapatin ada sebuah kisah wanita solehah itu, salah satu di antara yang dilakukan oleh mereka adalah tidaklah mereka memejamkan mata sebelum mereka tidur, kecuali mereka bertanya, bagaimana posisi mereka di hati suaminya pada hari itu. Kenapa mereka selalu melakukan itu sebelum mereka tidur? Karena mereka khawatir ketika mereka dalam posisi tidak diridhoi suaminya dan tidurnya mereka menjemput kematian, ketidakridhaan suami itu yang menyebabkan beratnya perjalanan di akhirat. Masya Allah. Kemudian yang kelima dan yang keenam, yaitu ingatlah waktu makannya dan waktu tidurnya. Jadi kalau kita harus pakai ilmu, kalau kita ngelihat suami kita, dijaga makannya, dijaga tidurnya. Karena kalau makan itu terganggu, maka emosinya akan meledak-ledak. Kalau tidurnya terganggu, maka sama, emosinya juga akan meledak-ledak. Yang ketujuh dan yang kedelapan, hormati, pelihara keluarganya dan hartanya. Artinya cintailah ibu mertua. Karena sesungguhnya laki-laki yang apabila orang tuanya dihormati oleh istrinya, maka ibarat kata, sang laki-laki itu kalaupun digoda dengan 1000 perempuan yang cantik pun mungkin akan menolak 1000 perempuan yang cantik itu karena tahu bagaimana istrinya telah memuliakan keluarganya. Kemudian yang ke-9, ke-10, jangan membeberkan rahasianya dan jangan menentang perintahnya. Ini termasuk ilmu untuk menjemput sakinah. Dan ini nasihatnya Umamah bintul Haris ketika menyampaikan kepada putrinya sebelum putrinya menikah. Sekarang supaya adil, maka kita juga harus sampaikan bagaimana nasihatnya Imam Ahmad kepada putranya Abdullah ketika menikah. Supaya kemudian ini menjadi sesuatu yang sifatnya sempurna. Maka yang pertama, nasihatnya Imam Ahmad, yang pertama itu adalah wanita itu menginginkan cinta, bukti cinta, dan menyukai pernyataan cinta. Maka bapak-bapak, ikhwan-ikhwan yang ada di sini, jangan hanya mengatakan saya ini kerja untuk membuktikan cinta saya. Karena perempuan itu kadang-kadang lupa bahwasanya ketika kita mengumpulkan rezeki untuk dia itu adalah rasa cinta kita, tapi dia membutuhkan pernyataan cinta. Makanya Imam Ahmad berkata kepada putranya Abdullah, jangan pelit untuk mengatakan cinta dan sayang kepada istrimu. Masya Allah. Makanya perempuan itu lemah di telinga, Pak. Kalau laki-laki itu kan lemah di mata.
Makanya ketika perempuan itu lemah di telinga, betul kata Imam Ahmad, walaupun beliau bukan psikolog, tapi ulama itu memiliki satu pandangan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak punya ilmu. Beliau berkata, perempuan itu suka diberikan pernyataan cinta. Makanya dia berkata sama Abdullah, kalau kamu nanti nikah Abdullah, sering-sering muji istrimu, sering-sering menyebutkan cinta kepada istrimu. Makanya sampai-sampai sunnah menyampaikan kepada kita, boleh bohong kepada istri. Kenapa? Salah satunya untuk menyenangkan istrinya. Tapi maaf ya, jangan disalahgunakan hadis tersebut kecuali pada tempat yang tepat. Bohong dalam kondisi kebaikan. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya wanita itu membenci laki-laki yang terlalu keras, tapi suka memanfaatkan laki-laki yang terlalu lembut. Berlakulah antara kelembutan dan ketegasan. Kalau kamu terlalu lembut, maka kamu nanti diinjek-injek dan dijajah. Kan banyak kan sekarang yang suami yang dijajah, kemerdekaannya telah hilang di atas muka bumi setelah dia menikah karena dia dijajah oleh istrinya. Maka kata Imam Ahmad, jangan terlalu keras. Karena wanita tidak ada yang suka terlalu keras laki-lakinya. Tapi jangan terlalu lembut, karena kamu akan dijajah. Karena perempuan tahu kalau laki-laki sudah terlalu lembek, maka dia akan naik posisinya dan dia akan menjajah suaminya. Sampai kita kenal sebuah istilah, suami takut istri. Nah, itu merupakan salah satu fitnah akhir zaman. Makanya dalam salah satu hadis yang sahih saya pernah mendengar, salah satu di antara akhir zaman tidak akan tegak hari kiamat sampai kita mendapati suami taat kepada istrinya tidak sebagaimana sebaliknya, kata Rasulullah. Makanya salah satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita itu apa? Yaitu berlindung diri kepada istri yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Nah, silahkan kalau ada yang beruban itu dilihat itu. Apakah ubannya karena memang umur atau memang ubannya itu disebabkan karena pasangannya. Ya, makanya ada dalam satu doa itu, wa a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung dari pasanganku yang membuatku beruban sebelum masanya. Tapi maaf ya, kalau ada yang beruban di antara agen-agen yang ada di sini, jangan langsung divonis. Ini pasti banyak pikiran tentang istrinya atau suaminya. Nah, itu tempatkan ilmu pada tempatnya, bukan tempatkan ilmu sebagai bahan bulian. Kemudian yang keempat, wanita itu suka menyukai apa yang disukai laki-laki dari seorang wanita. Kalau kita suka wanita itu harum, ya kita berlaku harum. Kalau kemudian wanita itu suka bahwasanya laki-laki itu wanita itu rapi, ya kita harus rapi. Kadang-kadang kita suka istri kita rapi, istri kita wangi, tapi justru kita juga tidak rapi dan juga tidak wangi. Itu kata Imam Ahmad. Yang kelima, kata Imam Ahmad, ini menjadi ilmu supaya ketika kita tahu ilmunya kita menjemput sakinah itu. Kata Imam Ahmad, rumah itu bagi seorang wanita, wahai anakku Abdullah, itu adalah istananya, jangan diganggu. Biarkan istrimu yang menghiasi rumahnya. Kalau kamu sampai mengganggu dia ketika menghiasi rumahnya, berarti kamu membangunkan singa yang bangun dari tidurnya. Jadi nanti kalau ada agen dan distributor, kemudian nyewa, ngontrak rumah, kata Imam Ahmad kepada Abdullah, biarkan dia yang mengelola rumah itu. Makanya saya pernah melihat ada satu rumah itu warnanya pink. Bukan saya mengatakan ini ya. Rumah itu pink. Terus kemudian karena saya sudah dekat sama ikhwannya, saya tanya sama beliau, akhi, antum warna favoritnya apa? Biru, Ustaz. Oh ya udah. Nah, ini berarti melaksanakan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Rumahnya pink semuanya. Padahal dia sukanya itu warna biru. Nah, itu salah satu di antara nasihatnya Imam Ahmad. Makanya kadang-kadang ada seorang laki-laki mikir, kenapa pernik ini ditaruh di tembok, kenapa ini di sini? Biarkan, karena memang puncak di antara keinginan perempuan itu punya rumah. Makanya Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun, ketika meminta kepada Allah itu apa? Mintanya rumah. Rumah itu istana dia. Laki-laki banyak di luar, yang paling banyak di rumah itu istri kita. Jangan kita yang sering di luar, urusan rumah kita yang atur sesuai kemampuan, sesuai kemauan kita. Salah. Makanya Imam Ahmad berkata, wahai Abdullah, nanti kalau kamu nikah, rumahmu itu adalah istana dan singgasana untuk istrimu. Silakan dia yang ngatur. Kamu nurutin aja. Maka itu kemudian kamu akan menjemput ketenangan. Ya. Kemudian yang keenam, kata Imam Ahmad kepada putranya, yaitu adalah seorang wanita itu pengen dekat sama suaminya tapi tak pengen kehilangan keluarga. Artinya berikan waktu suami kita, istri kita untuk bersama dengan keluarganya. Kemudian kata Imam Ahmad, wahai Abdullah, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa innal marata khuliqat min dilain, fa inna a'waja syai'in a'laha. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dari yang paling bengkok itu paling atasnya.
Tapi disitulah kamu harus bersabar. Makanya sabar kepada istri itu 2 kali sabarnya kita kepada teman. Kalau teman sabarnya, karena kita tidak ngasih makan, kita nggak ngasih nafkah, kita tidak mempertanggungjawabkan atas apa yang dia perbuat, sabarnya 1. Tapi kalau sabar sama istri itu 2. Kenapa sabarnya kepada istri itu 2? Karena kamu yang ngasih nafkah, kamu yang menjaga dia, kamu yang nyukupin sandang, papan, dan pangannya. Tapi di saat itu kamu harus bersabar. Dan itu sabarnya 2, dinilai pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ada kata-kata indah Imam Ahmad. Walaupun wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tapi itu indah. Korden itu kalau tanpa lekukan, nggak akan indah. Coba kalau korden itu lurus, maka kaku dia. Tapi korden itu kalau mahal, lekukannya itu banyak. Maka perempuan itu layaknya korden, dibuat oleh Allah dengan lekukan itu supaya tampak indah. Kemudian yang ke-8, sesungguhnya wanita itu, kata Imam Ahmad kepada istrinya, wanita itu suka melupakan kebaikan seorang suami. Makanya kalau kamu dapetin dia lagi kecewa, dia ngomong kamu itu nggak pernah jadi suami yang baik, sabar. Karena apa? Kalau kamu berbuat baik, maka dia paling cepat memorinya lupa dengan kebaikan seorang suami. Makanya kadang-kadang ada seorang suami lupa nutup pintu sekali. Apa perkataan seorang istri? Kalau buka pintu nggak pernah nutup sama sekali. Padahal lupanya baru sekali. Tidak lupanya 200 kali. Tapi yang diingat 1 kali. Makanya ada sebuah meme yang sering saya baca di sebuah tulisan. Persis dengan apa yang dikatakan Imam Ahmad. Perempuan itu bisa lupa di mana penjepit rambutnya yang baru saja dia letakkan. Tapi dia tidak bisa melupakan kesalahan suaminya 5 tahun lalu habis isya sebelum makan malam. Walaupun itu terjadi 5 tahun lalu. Dan itu kata Imam Ahmad. Makanya kata Imam Ahmad, sabar ya. Kalau tiba-tiba nanti istrimu melupakan semua kebaikan yang telah kamu bangun, pengorbanan yang telah kamu berikan. Sabar, sabar. Sabar kepada istri itu 2 kali sabarnya kita kepada teman. Kemudian yang ke-9, kata Imam Ahmad kepada Abdullah, yang ke-9, perempuan itu lemah, maka jangan diberikan porsi yang terlalu banyak. Kasih waktu istirahat, kasih waktu untuk mereka ketemu sama teman, ketemu sama sahabat, jalan-jalan. Suruh kadang-kadang pergi saja ke restoran, mau makan apa. Dan itu termasuk salah satu sunnah yang disampaikan oleh Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad ketika berkata kepada putranya. Dan yang ke-10, kata Imam Ahmad, sesungguhnya wanita itu adalah tawananmu, perlakukanlah dia dengan baik. Kenapa kok disebut istri itu tawanan? Karena kemana-mana harus minta izin. Puasa sunnah harus minta izin. Sedekah harus minta izin ketika dia sedekahnya dari nafkahmu. Semuanya harus minta izin. Perlakukanlah tawananmu dengan baik. Kalau kita sudah menggali nasihatnya Umamah bintul Haris bagi seorang wanita, seorang laki-laki sudah menggali tentang nasihatnya Imam Ahmad, maka itu merupakan anak tangga menjemput sakinah.